Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini akan membahas terkait dengan soal bab 1 materi pendidikan Pancasila kelas 10 SMA, MA, SMK sederajat, yaitu kurikulum merdeka. Nah, adapun pembahasan soalnya itu adalah terkait dengan unit 1, di mana unit 1 itu pembahasannya mengenai menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Nah, seperti biasa sebelum kita lanjut, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Saja kita bahas pada soal yang pertama. Perjuangan bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajahan melewati fase panjang. Dalam catatan sejarah disebutkan kekalahan Belanda atas Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda menuju ke penjajahan Jepang, yang ditandai dengan penyerahan Belanda di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia, Jepang menggunakan semboyan sebagai berikut: A. Jepang Cahaya Asia, Jepang Pengaman Asia, Jepang Saudara Tua. B. Jepang Saudara Tua, Jepang Saudara Jauh, Jepang Pelindung Asia. C. Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Yang D. Jepang Cahaya Asia, Jepang Penyiar Asia, Jepang Penyelamat Asia. Yang E. Jepang Pelindung Asia, Jepang Saudara Tua, Jepang Penyelamat Asia. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, kata kunci yang ditanyakan di soal di sini adalah untuk menarik simpati bangsa Indonesia gitu ya, ketika Jepang itu akan mengalami kekalahan oleh sekutu. Nah, maka semboyan yang digunakannya itu adalah apa? Ya, semboyannya jawaban yang paling tepat adalah Jepang sebagai pemimpin Asia, itu juga Jepang sebagai cahaya Asia, dan Jepang pelindung Asia. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya nomor 2. Jepang menyadari kemenangannya tidak bertahan lama karena pihak sekutu yaitu Inggris, Amerika, Belanda melakukan serangan balasan. Alasan tersebut mendorong Jepang untuk segera membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dikenal dengan nama Jepangnya itu adalah Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI ini melaksanakan 2 kali sidang, yaitu A. 20 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan 10 sampai dengan 16 Juli 1945. B. 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Yang C. 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan 12 sampai dengan 17 Juli 1945. Yang D. 30 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Yang E. 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan 11 sampai dengan 17 Juli 1945. Nah, di sini kan yang ditanyakan adalah BPUPKI ini melaksanakan 2 kali sidang, di mana BPUPKI dalam melaksanakan 2 kali sidang ini yaitu ada di tanggal berapa? Ya, jawabannya adalah ada di tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Nah, 29 Mei sampai dengan 1 Juni ini ada 3 option, yaitu ada yang B, ada yang C, dan juga ada yang E. Lalu sidang yang kedua itu dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal berikutnya nomor 3. Perbedaan pokok pemikiran Mr. Supomo dengan Insinyur Soekarno dalam perumusan dasar negara terletak pada A. Dasar demokrasi tidak tercantum dalam rumusan Mr. Supomo. Yang B. Tidak dicantumkannya dasar ketuhanan pada rumusan Insinyur Soekarno.
Yang C, tidak dicantumkannya dasar ketuhanan pada rumusan Mr. Supomo. Yang D, kesejahteraan rakyat tidak tercantum secara eksplisit dari kedua usulan. Yang E, jumlah dasar negara berbeda dari setiap konsep yang diusulkan para pendiri bangsa. Jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu tidak dicantumkannya dasar ketuhanan pada rumusan Mr. Supomo. Soal berikutnya nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Musyawarah, 2. Keadilan sosial, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kebangsaan, dan yang kelima adalah pri kemanusiaan. Pernyataan di atas yang merupakan prinsip dasar negara yang disampaikan Mr. Supomo dalam sidang BPUPKI pada tanggal 30 Mei 1945 ditunjukkan pada nomor titik-titik. A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 4, D 4 dan 5, E 1 dan 5. Kira-kira pilihan jawaban yang paling tepat adalah pernyataan di atas yang merupakan prinsip dari dasar negara yang disampaikan oleh Mr. Supomo ini, yaitu terletak di option yang mana? Ya, jawabannya ada di option yang 1 ini dan 2, berarti 1 dan 2, berarti jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 5. Seusai sidang pertama BPUPKI, sejumlah anggota mengadakan pertemuan untuk membicarakan langkah berikutnya, yang kemudian terbentuk 2 panitia kecil sebagai berikut. Ada panitia 8 dan juga ada panitia 9. Ya. Nah, dari kepanitiaan di atas ada 5 orang yang merangkap 2 kepanitiaan sekaligus. Pembentukan panitia 8 telah berhasil membuat 9 pokok pikiran yang diusulkan ke sidang BPUPKI. Berikut ini yang tidak termasuk usulan 9 pokok pikiran tersebut adalah titik-titik. A. Permintaan usulan keuangan. B. Permintaan usulan dasar negara. Yang C. Permintaan usulan warga negara. Yang D. Permintaan usulan agama dan negara. Yang E. Permintaan usulan undang-undang dasar negara. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang bukan termasuk usulan 9 pokok pikiran tersebut itu adalah permintaan usulan undang-undang dasar negara. Jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pengesahan hukum dasar negara. 3. Pengesahan dasar negara Indonesia. 4. Batang tubuh undang-undang dasar. 5. Pembukaan undang-undang dasar 1945. Isi laporan panitia pembentuk undang-undang dasar dalam sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945 ditunjukkan pada nomor titik-titik. A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 4, dan 5, D 2, 3, dan 4, E 2, 3, dan 5. Jawaban yang paling tepat adalah pernyataan Indonesia Merdeka, terus juga batang tubuh undang-undang dasar, serta pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berarti 1, 4, dan 5. Jawabannya adalah yang C. Next, soal berikutnya nomor 7. Untuk memudahkan dalam mengkaji pemikiran para pendiri bangsa, perhatikan pernyataan berikut. 1. Hubungan agama dan negara. 2. Dasar negara dan konstitusi negara. 3. Bentuk pemerintahan republik atau kerajaan. 4. Bentuk negara kesatuan atau negara serikat atau federal. 5. Hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Berdasarkan pernyataan di atas, sekurang-kurangnya ada 3 pokok bahasan dalam sidang BPUPKI berkenaan dengan dasar negara yang ditunjukkan pada nomor titik-titik. A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 4, C 1, 3, dan 5, D 2, 3, dan 4, E 2, 3, dan 5. Jawaban yang paling tepat adalah 1, lalu 3, dan 4. Hubungan agama dan negara, bentuk pemerintahan republik atau kerajaan, bentuk negara kesatuan atau negara serikat atau federal. Berarti jawabannya adalah 1, 3, dan 4. 1, 3, dan 4 ada di yang B. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya nomor 8. Dalam pidatonya, Mr. Supomo dalam sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945 menyebutkan aliran pikiran Stead Said
Indonesia nantinya adalah negara integralistik. Mr. Supomo memiliki pandangan yang sama dengan Muhammad Hatta dalam hubungan antara agama dan negara, yaitu titik. A. Penyatuan agama dan negara. B. Peleburan agama dan negara. C. Pemisahan agama dan negara. D. Pembagian agama dan negara. E. Penggabungan agama dan negara. Jawaban yang tepat adalah pemisahan agama dan negara. Jawabannya adalah yang C. Next, soal berikutnya. Panitia 9 merupakan sebuah kepanitiaan kecil yang memiliki tugas khusus menjelang persiapan kemerdekaan Indonesia. Berikut ini yang tidak termasuk tugas-tugas Panitia 9 adalah titik-titik. A. Membuat rumusan dasar negara. B. Menyusun pembukaan hukum dasar. C. Memberi masukan mengenai rumusan dasar negara. D. Menampung saran dan usulan tentang dasar negara. E. Menolak saran dan usulan yang bertentangan dengan Panitia 9. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Menolak saran dan usulan yang bertentangan dengan Panitia 9. Jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya, nomor terakhir di pembahasan kali ini. Nomor 10. Pokok-pokok pikiran yang muncul dalam sidang BPUPKI dikaji secara mendalam oleh Panitia 9. Salah satu topik dari 9 pokok bahasan yang sangat alot pembahasannya adalah titik-titik. A. Hubungan agama dan negara. B. Hubungan negara dan bentuk negara. C. Hubungan pemerintah dan bentuk pemerintah. D. Hubungan tokoh agama dan tokoh pendiri negara. E. Hubungan demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Jawaban yang paling tepat adalah salah satu topik dari 9 pokok bahasan yang sangat alot pembahasannya adalah hubungan agama dan negara. Baik, untuk pembahasan soalnya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.